Kita lupa siapa kita sebelum dunia memberi kita nama. Kita lupa bagaimana rasanya hanya ada tanpa perlu membuktikan, tanpa perlu menjadi. Kita lupa bahwa kita pernah tinggal dalam keheningan yang tidak butuh kata. Tapi sesuatu dalam tubuh kita, sesuatu yang lebih tua dari ingatan kita masih mengingatnya. Ia bergetar setiap kali kita bersujud dengan khusyuk. Ia menangis setiap kali kita melihat keindahan yang tak terkatakan. Ia diam setiap kali kita berhenti berpura-pura. Salam Sang Sejati. Kita terbiasa berpikir bahwa kita adalah pelaku utama dalam hidup ini. Saat kita melakukan segala bentuk aktivitas, ada satu kata yang seringkali kita pakai sebagai poros utamanya. Aku. Aku ingin. Aku takut. Aku berhak. Aku hidup. Tapi apakah kamu benar-benar bertanya, siapa aku itu sebelum aku menamainya? Dalam khazanah keilmuan tasawuf, para ulama tidak mengenal istilah titik nol, bukan karena mereka tidak memikirkannya, tapi karena mereka tahu bahwa titik nol bukanlah titik. Ia tidak punya koordinat. Ia tidak punya tanggal lahir. Ia juga tidak bisa ditangkap oleh konsep, karena setiap konsep sudah telat. Ia datang setelah sesuatu itu terjadi. Makanya mereka menyebutnya dengan istilah-istilah lain yang lebih jujur. Salah satunya adalah al-adam, ketiadaan. Bukan ketiadaan dalam arti kosong, bukan pula gelap. Karena sebelum kau diberi nama oleh kedua orang tuamu, sebelum kau disebut dengan kata anak, seorang pekerja, muslim atau manusia, kau tidak ada dalam bentuk yang bisa kau kenali. Kau adalah rahasia yang belum diucapkan, dan rahasia itu diucapkan oleh satu-satunya yang berhak mengucapkannya. Kun, jadilah, maka kau pun jadi. Bukan karena kau layak, bukan karena kau memohon, tapi karena wujud keberadaan telah melimpah dari sumber yang tak pernah berhenti memberi. Disinilah para guru spiritual seperti Syekh Ibnu Arabi dan juga Mullah Sadra memasuki ruang yang paling agung. Mereka menyebut wujud manusia sebagai mungkin al-wujud. Artinya keberadaan yang sifatnya mungkin, bukan wajib, tidak wajib, ataupun tidak harus ada. Bisa saja kau tidak pernah dilahirkan. Bisa saja kau tidak pernah sadar. Bisa saja kau tidak pernah membaca kalimat ini, tapi kau ada. Dan keadaan adamu itu setiap detiknya adalah pinjaman, bukan kepemilikan. Karena itulah para sufi menyebut manusia sebagai fakir. Tapi fakir di sini bukanlah miskin harta, tapi miskin eksistensi. Kau berdiri di atas bumi, tapi bumi tidak memerlukanmu. Kau bernafas, tapi udara bukanlah milikmu. Kau berpikir, tapi pikiranmu datang dan pergi tanpa izinmu. Maka di mana letak akumu itu? Apakah di antara datang dan perginya nafas? Apakah di antara lahir dan matinya sel-sel tubuhmu? Ataukah di antara lupa dan ingatnya dirimu? Coba bayangkan
seperti kau sedang tertidur dengan lelapnya. Di dalam mimpimu, kau adalah seorang raja. Kau memerintah, kau bisa marah, kau juga bisa menangis, dan kau pun merasa sangat nyata. Lalu kau terbangun, dan dalam sekejap saja, seluruh istana, tahta, air mata, semua itu lenyap. Bukan karena mereka dihancurkan, tapi karena mereka tidak pernah ada dengan cara yang kau kira. Nah, disinilah para guru sufi berkata, dunia sadarmu pun demikian. Kau yang kau anggap paling nyata saat ini adalah mimpi yang lebih panjang. Dan titik nol adalah saat kau mulai merasakan getaran eksistensinya. Saat kau mulai bertanya, kalau aku bukan tubuhku, bukan pikiranku, bukan juga perasaanku, lalu apa? Jawabannya tidak akan datang dalam bentuk kata, karena kata adalah nama, dan nama adalah bentuk. Sedangkan titik nol adalah sebelum nama dan bentuk. Makanya, para sufi menempuh jalan fana, bukan menghilangkan diri secara fisik, bukan juga menarik diri dari masyarakat. Fana adalah meluruhkan klaim, aku seperti garam yang larut dalam lautan. Garam itu masih ada secara kimiawi, tetapi ia tidak lagi berkata aku garam. Ia hanya ada dalam ketenangan, ada dalam penyerahan, ada dalam keheningan yang tidak perlu lagi untuk membuktikan siapa dirinya. Tapi disinilah banyak orang berhenti. Mereka mengira fana adalah tujuan akhirnya. Padahal para guru sufi sejati seperti Imam Junaid al-Baghdadi atau Syekh Jalaluddin Rumi, mereka semua berkata, fana hanyalah setengah jalan, karena fana adalah awalnya bako. Ia hidup, tetapi hidup dengan cara yang baru. Kau dapat kembali ke pasar, kembali kepada keluargamu, kembali kepada pekerjaanmu. Tapi sekarang kau akan tahu bahwa semua itu adalah cahaya yang terpancar, al-wujud al-mumpa'its. Kau tidak lagi merasa memiliki, kau tidak lagi merasa rugi, kau tidak lagi merasa takut akan kematian, karena kau tahu akumu bukanlah sesuatu yang bisa mati. Ia tidak pernah benar-benar hidup dengan caranya sendiri. Seperti sungai yang terus mengalir dari sumber mata airnya. Jika kau mengambil air sungai segelas saja, lalu kau bertanya, apakah gelas ini adalah sungai? Tentu saja tidak. Tapi air di dalam gelas itu asalnya dari sungai. Nah, kau adalah gelasnya, dan akumu hanyalah bentuknya gelas. Tapi airnya, cahaya kesadaran yang menghidupimu, datang dari sumber yang tidak pernah berhenti mengalir. Itulah yang dimaksud dengan al-wujud al-mumpa'its, wujud yang terpancar, bukan wujud yang berdiri sendiri, bukan wujud yang otonom, tapi wujud yang setiap saat dipancarkan ulang oleh Yang Maha Memancar. Makanya, jika Allah berhenti memancarkan wujudmu sekejap saja, kau bukan mati, tapi kau tidak pernah ada, karena kau tidak memiliki cadangan eksistensi. Sekarang, coba renungkan sabda Nabi Musa alaihi salam di dalam Al-Quran ketika ia bertanya, ya Tuhanku, tunjukkanlah dirimu kepadaku agar aku dapat melihatmu. Dan Allah menjawabnya, kamu tidak akan sanggup melihatku, tapi lihatlah
gunung itu. Jika ia tetap tegak di tempatnya, niscaya kamu dapat melihatku. Maka ketika Allah menampakkan dirinya pada gunung, gunung itu pun hancur lebur dan Nabi Musa itu pun pingsan. Apa artinya ini? Artinya tidak ada ciptaan, sekokoh apapun, tidak akan ada yang mampu menahan pancaran wujud ilahi secara langsung. Karena itu, kau tidak akan melihat titik nol. Kau tidak akan memiliki titik nol. Kau hanya akan merasakan bahwa kau sedang dilihat oleh titik nol itu sendiri. Kau adalah sisi yang diterangi, bukan sisi yang menerangi. Tapi kesadaran ini, jika kau biarkan ia meresap, maka ia akan mengubah segalanya. Saat marah, kau akan bertanya, siapakah yang marah? Apakah aku benar-benar punya otoritas untuk marah? Padahal wujudku sendiri dipinjamkan. Saat cemburu, apa yang aku cemburui? Apa yang benar-benar aku miliki? Saat takut kehilangan, kau pun akan tersenyum. Apa yang bisa hilang dari sesuatu yang tidak pernah memiliki? Ini bukan nihilisme, ini adalah kebebasan sejati. Bukan kebebasan untuk melakukan apapun yang kau mau, tapi kebebasan dari keharusan untuk menjadi seseorang. Kau bisa menjadi apapun, seorang suami, istri, seorang guru, petani, penulis, bahkan seorang pengemis, tanpa pernah terikat pada peranmu tersebut. Karena kau tahu bahwa di sebalik semua nama dan bentuk, ada Dia yang memberi nama dan bentuk. Semua ada semata-mata sebagai ujian dari kasih sayangnya. Makanya, titik nol bukanlah jurang kegelapan. Ia adalah cahaya yang terlalu terang untuk dilihat, tetapi terlalu nyata untuk diingkari. Dan jika kau bertanya, bagaimana cara sampai ke sana? Jawabannya, kau tidak perlu pergi kemanapun. Kau sudah berada di sana. Setiap nafas yang kau ambil saat ini, tanpa kau sadari, adalah zikir yang diucapkan oleh wujud itu sendiri. Huwa, Dia, bukan aku, bukan kamu, tapi Dia yang memancar. Dia yang meminjamkan, Dia yang menghidupkan. Dan kau dalam keheningan yang paling sunyi, kau hanyalah gema dari zikirmu tersebut. Makanya, jika suatu hari kau ditanya, siapa kau sebelum bernama? Jawablah, aku adalah jawaban atas pertanyaan yang tidak pernah ku miliki. Karena sebelum nama, sebelum bentuk, sebelum segala sesuatu, yang ada hanyalah Dia. Dialah yang bertanya, Dialah yang menjawab, dan Dialah yang mendengar. Dalam diam, dalam sunyi, dalam setiap titik yang kau sebut dengan kata nol. Demikianlah. Salam